Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau infoin ke kalian beberapa hal penting yang harus diperhatikan setelah kalian update dan install iOS 18.1. Karena walau bagaimanapun tetap aja ya ada himbauan-himbauan tertentu yang perlu kalian pertimbangkan dan gua akan infokan semuanya di sini. Jadi langsung aja kita bahas. Ya, hal pertama yang harus kalian lakukan pada saat udah install iOS resmi, yang termasuknya ini adalah major update ya. Kalian perlu lakukan force restart di iPhone-nya terlebih dahulu. Karena pasti banyak banget sampah-sampah yang menumpuk di aplikasi yang kalian punya. Tujuannya sih simple ya, biar iPhone-nya tuh nggak gampang lemot, refresh rate-nya juga tetap terjaga, dan siapa tahu bisa menghindari bugs ke depannya. Caranya gampang banget ya, kalian tinggal pencet aja tombol volume atas, lalu volume bawah, lalu tekan tombol powernya. Tungguin terus sampai nanti logo Apple-nya muncul, baru kalian lepasin ya. Tungguin dulu. Oke, dia udah mulai blank. Nah, kalau udah logo Apple muncul, kita lepasin. Kalau misalnya nggak dilepasin, nanti pasti akan masuk ke default mode ya, jadi harusnya dilepasin. Tinggal kita tungguin aja sampai selesai. Nah, ini udah kelar ya, tinggal kita masukin aja passcode-nya. Nah, dengan dilakukannya force restart ini, semoga aja bisa menghilangkan sampah-sampah dan kemungkinan bugs di kemudian hari. Yang kedua, pastikan kalian untuk update semua third party apps yang ada di iPhone kalian, terutama aplikasi perbankan ya, karena itu kan sensitif, jadi perlu pembaruan secara segera jika memang diminta untuk pembaruan. Caranya kalian pergi aja ke bagian App Store, lalu pilih yang bagian icon iCloud kalian di sini, scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang memerlukan update dan nggak perlu update ya. Kalau misalnya keterangannya open kayak gini nih, kayak aplikasi YouTube, itu artinya dia nggak ada update ya. Kalau kita tap kayak gini, nah dia nggak ada update. Tapi kalau misalnya keterangannya kayak Tokopedia sama My Telkomsel gini, ada keterangan update-nya. Itu artinya dia ada updatean terbaru ya. Kalau kita tap kayak gini, dia tetap update keterangannya. Tinggal kalian tentukan aja mau update atau enggak. Tapi saran gue mending di-update aja semua aplikasi third party yang kalian punya. Karena kan udah masuk ke iOS 18.1 ya, udah major update. Takutnya ada beberapa fitur-fitur yang terhambat dari aplikasi tersebut. Mungkin dikarenakan aplikasinya belum yang terupdate. Begitu juga aplikasi-aplikasi lainnya, kalian tinggal sortir aja sekiranya mana yang mau di-update, mana yang enggak. Selanjutnya kita ke Apple Intelligence, kita ke setting, lalu Apple Intelligence and Siri. Pastikan kalian udah mendaftarkan iPhone-nya ke Apple Intelligence ya, kalau memang sudah support menggunakan Apple Intelligence. Kalian bisa set bahasa iPhone dan juga bahasa Siri-nya di sini tuh ke English US ya, supaya bisa mendaftarkan Apple Intelligence-nya. Di bagian Type to Siri sini, gue saranin kalian untuk aktifin press side button for Siri ya di bagian sini, kalian enablekan aja. Tujuannya apa? Biar kalian bisa mendapatkan cara lain untuk menikmati animasi New Siri. Sebenarnya kita juga bisa ya dengan cara ucapkan Hey Siri, tapi tetap lebih baik kalau misalnya kita dapetin opsi kedua dengan cara ditekan untuk tombol powernya. Kita tekan aja kayak gini nih. Nah, dia akan ada animasinya seperti itu. Soalnya sih sebenarnya kalau misalnya kita ucapkan Hey Siri. Kemudian di bagian Summarize Notification itu kalian harus atur juga untuk penggunanya. Kemarin juga udah gue jelasin mengenai Summarize Notification ini. Fungsinya untuk merangkum seluruh notifikasi yang masuk dari aplikasi kalian. Diambil poin-poinnya aja lalu dijadikan satu notifikasi. Ini bisa kalian atur ya di bagian setting lalu pilih yang notification sini. Kita ke bagian Summarize Preview di sini. Ini kan kondisinya on ya. Ada beberapa aplikasi, bahkan semua sih yang gue udah onin di sini. Gue enable untuk summarize notification-nya. Kalian bisa enablekan di sini untuk semua notifikasi yang mau di summarize. Kalau misalnya di open dia kayak gitu. Dan sekarang memang summarize notification ini udah mencakup aplikasi pihak ketiga ya, karena memang di beta 1 apa 2 gitu. Dia baru di aplikasi bawaan Apple aja, sekarang udah mencakup semuanya. Kalian bisa sortir aja di sini beberapa aplikasi atau bahkan semuanya mau diaktifin atau enggak untuk summarize notification-nya. Lalu di bagian control center sekarang connectivity-nya juga udah diatur secara terpisah ya untuk Wi-Fi, seluler, Bluetooth, AirDrop dan masih banyak lagi lainnya. Yang mana sebelumnya tuh kalau kita tap di sini lalu pilih Add Control, kita scroll bagian connectivity dia kan awalnya kayak gini nih, nyatu gitu dalam satu kotakan. Nah, sekarang udah dipisah-pisah, kalian bisa tentuin sendiri, misalnya mau pakai salah satunya pun bisa, tinggal dimasukin ke bagian control center. Jadi ini akan lebih enak juga ya untuk gunainnya kayak gua gini. Gua udah pisahin semua, gua cuma butuh Wi-Fi, seluler, Bluetooth dan juga AirDrop. Terakhir kalian perlu melakukan backup iCloud ya untuk keperluan storage. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian udah update ke iOS 18.2 dan ingin downgrade ke 18.1, dari data iCloud kalian tuh udah siap ya di posisi 18.1 ini. Jadi kita nggak perlu lagi data iOS sebelumnya yang nanti malah datanya nggak dapat yang terupdate. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan lakukan untuk iPhone kalian saat sudah update ke iOS 18.1. Semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian biar bisa bikin iPhone-nya jadi lebih optimal untuk digunakan.
So gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Silahkan kalian berdiskusi di kolom komentar, termasuk kalau misalnya ada pertanyaan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.